Assalamualaikum Bu Erin, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu ini sehat. Kita mau supervisi ya. Sebelum supervisi saya mau ini ada salah satu yang ingin saya tanyakan. Nanti untuk supervisi itu kira-kira dari panjenengan apa yang mau diambil, tujuan belajarannya apa dulu? Ya. Untuk ini saya kan mengajar di kelas 11, kebetulan matematika lanjut. Nah, tujuan pembelajaran saya di materi ini adalah peserta didik mampu mengenali dan juga memodelkan fungsi rasional. Fungsi rasional. Iya, fungsi rasional. Ya. Dari untuk mengembangkan itu fungsi rasional dari panjenengan itu nanti memakai strategi apa? Ini pengembangan yang mau saya kembangkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi proses itu. Nanti dasarnya adalah kesiapan belajar siswa. Kesiapan belajar siswa itu kan ada kesiapan yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, nanti saya akan mencoba mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi proses tersebut. Nah, strateginya adalah membuat siswa-siswa yang kesiapan belajarnya tinggi itu sebagai tutor, bukan sebayanya, yang mana nanti bisa membantu saya untuk mengatasi siswa yang kesiapan belajarnya rendah dan sedang. Untuk pelaksanaan itu kira-kira dari panjenengan nanti memberi poin berapa nih untuk besok itu? Kira-kira kompetensi yang akan ditampilkan itu, penilaian dari panjenengan itu kira-kira berapa? Maksudnya asesmennya? Bukan. Dari panjenengan mengajar nanti kompetensi panjenengan itu kira-kira berapa, kan ini kita mau mengembangkan. Kira-kira saat sebelum pra ini dari panjenengan kemampuannya sudah mencapai angka berapa dari 1 sampai 10? Kalau 1 itu kan berarti belum ada, kalau 10 itu berarti sudah sempurna. Kira-kira berapa? Sebelum dan pascanya nanti. Sebelum ini mungkin targetnya itu nih. Targetnya karena sebelumnya saya belum pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi targetnya saya ini ya kalau bisa 8 gitu Bu. 8. Ya, mungkin terlalu ketinggian gitu. Ya enggak. Oh tidak ya. Ya, jadi saat ini sebelum pakai pembelajaran diferensiasi, sebelumnya berapa dulu? Sebelumnya ini sepertinya karena saya belum pernah, jadi mungkin saya ini baru dinilai pembelajaran diferensiasinya mungkin 5 karena saya belum sama sekali. Mungkin tanpa sadar saya sudah, tapi saya merasanya belum. Berarti 5, terus targetnya kira-kira jadi 8. Iya. Kejauh banget ya. Tapi apa gitu. Optimis ini. Iya. Terus ini setelah nanti kan kita ini pra, selama observasi nanti saya mengamati bagian yang mana nih dari yang panjenengan lakukan saat belajar. Saya itu mengamati apakah bagian hanya di pembelajaran diferensiasinya ataukah ada hal yang lain yang harus saya amati. Kalau bagi saya, karena saya area pengembangannya adalah pembelajaran diferensiasinya, saya berharapnya di observasinya di bagian itu. Jadi kegiatan ini pembelajaran saya Gitu. Dari diferensiasi yang prosesnya saja gitu. Yang proses. Untuk yang lainnya tidak. Iya, lainnya sementara tidak. Sementara tidak. Oh ini, setelah ini harapan panjenengan apa? Setelah kita ada observasi, ini kan pra. Setelah itu ada observasi nanti saya. Nah itu harapan panjenengan dengan adanya kegiatan ini itu apa? Harapannya saya itu bisa ketika saya mengembangkan ini apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum, harapannya seperti itu. Jadi nanti ke depannya ketika saya ini pembelajarannya sudah berkembang ke area pembelajaran diferensiasinya, nanti saya bisa menularkan ke rekan saya di komunitas yang sama. Jadi untuk sementara panjenengan bisa akhir dulu di pembelajaran diferensiasi, setelah itu bisa disimulasi ya. Jadi untuk saat ini karena ini baru pra supervisi ya, untuk kita nanti baru seperti itu. Jadi rencana panjenengan itu memakai pembelajaran berdiferensiasi pakai proses, dan harapannya
kedepannya bisa lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya. Kan gitu. Ya. Seperti itu dari kita wawancara di pra observasi supervisi, kira-kira panjenengan ingin supervisi dari apa? Insya Allah bagaimana kalau besok Bisa ya? besok gitu karena kebetulan kelas itu materinya saat ini sudah masuk itu pada KPI. Oke. Ya. Besok berarti jam ke berapa Bu? Jam ke-5. Jam ke 5, jam ke 5:06, insya Allah bisa, saya juga bisa. Nanti kita langsung ke kelas atau kemana dulu, nanti kita bisa bahas itu. Mungkin saya langsung ke kelas, nanti kira-kira kalau sudah siap bisa apa Bu? Oke, saya pilih Werin. Insya Allah besok semuanya bisa lancar dan harapan-harapan dari Bu Erin itu bisa tercapai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Namanya ini. Nah, hari ini nanti kita akan pelajarannya tentang fungsi rasional. Nah, hari ini nanti tujuan pembelajaran kita adalah melalui model problem based learning dengan putar sebaya, siswa mampu menemukan karakteristik fungsi rasional, merumuskan fungsi rasional dari masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, masih ingat nggak jenis-jenis fungsi? Ingat saja? Hah? Fungsi apa? Sosial? Jabatan? Ekonom? Etikos? Ini fungsi? Yang ini? Fungsi rasional dan namanya adalah fungsi rasional. Nah, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian ini. Selanjutnya, dari dua hal yang saya sampaikan tadi tentang ruang kelas yang mau direnovasi dan perkiraan kami yang bergeraknya seberapa itu semuanya bisa diperkirakan ke dalam fungsi. Itu namanya adalah fungsi operasi. Nah, untuk lebih lanjutnya, kali ini kita berdiskusi dan diskusi kali ini kelompoknya sesuai dengan kelompok yang biasa. Nanti ditemenin dengan salah satu teman kalian yang akan saya anggap sebagai tutor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Khoir dan selamat pagi untuk semuanya. Selamat bertemu lagi Bu Erin. Kita Nggih. sudah ketemu di supervisi, kemudian eh, sebelum supervisi juga kita sudah wawancara. Nah, ini sesi selanjutnya yaitu pasca supervisi, kita ketemu lagi dan sudah terjadwalkan seperti kemarin. Meskipun ada jeda nih, ada beberapa hari yang kita nggak ketemu lagi. Dan dari Bu Khoir mungkin ada sedikit ini dulu apa enggak? Mboten, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut deh, Bu Erin. Pripun kabarnya hari ini Bu Erin? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini jam kosong nggih. Ini jam kosong. Jam kosong. Jam kosong. Jadi tidak mengganggu Mboten. KBM. Mboten, jam kosong telalah nih Bu. Oke. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita membahas hasil supervisi yang kemarin dan dari perencanaan panjenengan yang sebelum supervisi itu kan ada rencana-rencana yang sudah disampaikan. Nah, itu kita bahas hari ini. Enggak apa-apa nggih? Nggih, enggak apa-apa Bu. Oke. Tujuan supervisi hari ini itu untuk perbaikan pembelajaran yang kemarin sudah saya amati. Jadi tidak ada yang namanya judgement atau saya mencari kekurangan, itu enggak ada. Pripun bagaimana Bu Erin kemarin kan setelah saya melihat di kelas 11 nggih, itu menurut Bu Erin perform Bu Erin selama mengajar itu bagaimana? Apakah sudah sesuai rencana yang kemarin itu sudah direncanakan ataukah pripun? Langsung saya jawab nih Bu, sambil sedikit bercerita. Jadi kemarin saya itu supervisinya di kelas 11-1. Saya selama proses pembelajaran itu di awal-awal saya merasa sangat yakin, insya Allah kayak sepertinya mungkin berhasil gitu nggih. Gitu. Jadi saya merasa pas di awal itu cukup berhasil gitu karena pas itu pembelajaran materi trigonometri nggih, kalau tidak salah. Saya sedikit lupa sedikit. Mohon maaf. Itu saya kan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasinya itu proses berdasarkan minat berdasarkan kesiapan belajar siswa. Mohon maaf sedikit lupa karena beberapa waktu lalu begitu. Jadi saat itu saya pembelajarannya berdiferensiasi proses. Saya sudah mempersiapkan perangkat ajar dan saya sudah mempersiapkan skenarionya. Nah, di kegiatan diskusinya itu prosesnya ada yang menurut saya itu kurang sesuai apa yang saya rencanakan gitu Bu. Jadi rencana saya kan saat itu kan strateginya adalah dengan problem based learning dengan tutor sebaya. Ya. Tetapi saat tutor sebaya itu sepertinya saya ada tahap persiapan yang kurang pas gitu sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Okay. Yang saya harapkan siswa-siswi itu yang kemampuan atau kesiapan belajarnya tinggi membantu siswa yang kesiapan belajarnya rendah. Demikian pula yang sedang itu ketika kesusahan akan dibantu sama yang kesiapan belajarnya tinggi. Tapi pada akhirnya mungkin ada di salah tahapan di saya gitu, siswa-siswi itu malah bergantung ke tutornya. Jadi ketika berdiskusi itu mereka istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu jaga ke. Jadi bertumpu pada siswa yang saya tunjuk sebagai tutor sebaya. Dan setelah saya ingat-ingat saat itu memang pembentukan kelompoknya saya itu kelompoknya berdasarkan kelompok yang biasa saya buat di kelas itu, tidak random. Nah, karena berdasarkan kelompok yang sudah ada sebelumnya, mungkin anak-anak sudah terbiasa bertumpu pada temannya begitu. Jadi saya ngerasa pas itu persiapan saya mungkin ada langkahnya yang di proses pembentukan kelompok yang kurang pas, kurang sesuai. Jadi rencananya meleset dari target. Padahal kemarin untuk yang sebelum supervisi itu kan dari panjenengan rencananya
kira-kira menilainya jadi berapa gitu kemarin? Iya. Atau Saat saya itu saya sangat percaya diri, jadi saya menargetkan ada nilai poin 8. Saya rasa akan berhasil begitu. Tapi karena ada sedikit kendala, mungkin kalau boleh saya menilai sendiri-sendiri Bu, ya jadinya cukup 7 begitu. cukup 7, berarti turun gitu. Iya, karena kan target saya kan saat itu berhasil banget, tetapi nyatanya anak-anak itu masih malah bertumpu. Padahal yang saya harapkan kan prosesnya anak itu terlayani, mereka yang berkembang, mereka yang pembelajarannya dapat prosesnya, Nggih, tapi malah yang dapat itu yang memang kesiapan belajarnya tinggi, jadi nggih. kayak kurang maksimal. Nah, itu karena apa? Karena kenapa panjenengan kok jadi nilainya 7 itu, apakah hanya faktor dari panjenengan salah ngambil kelompok ataukah ada faktor lain gitu? Kalau saya dari merefleksi atau mengingat pas saat itu, saya rasa di situ saja Bu. Jadi di pembagian kelompoknya, karena untuk aktivitas siswa atau partisipasi siswa dalam diskusinya itu berjalan cukup baik. Jadi memang anak bertanya, tetapi ujung-ujungnya itu mereka memasrahkan ke yang siswa yang kemampuannya Ya, tinggi gitu. Dan saat untuk maju presentasi, semuanya sebenarnya maju. Cuman ketika kayak ada sesi pertanyaan, ujung-ujungnya yang menjawab yang sebenarnya yang tinggi itu. Jadi yang lainnya kayak nggak percaya diri dengan jawabannya mereka. oh gitu. Jadi karena tidak random itu, nggih. Nggih, karena tidak random itu, jadi saya ngerasa wah itu cukup fatal menurut saya begitu. Nggih. Boleh nggak saya membacakan hasil pengamatan yang kemarin dilakukan itu? Nggih, monggo Ibu. Oh, Silakan. nggih. Untuk praktekan Jadi, saya nanti ke oh, depan. nggih. Jadi untuk pengamatan selama observasi itu saya mengamati hal yang sama dengan apa yang tadi diungkapkan. Jadi karena di awal itu Bu Erin sudah nunjuk satu orang, dua orang untuk kayak sebagai leadernya kelompok. Nah, akhirnya anak-anak itu jadi kayak, oh berarti saya ini aja gitu ke pemimpinnya. Jadi yang lain itu kayak langsung seret turun gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran semuanya sudah disampaikan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan dengan baik. Tinggal hanya mungkin berlatih saja. Kemudian yang ini persepsi pembelajaran penutup itu sudah bagus. Jadi menurut catatan saya itu memang yang di awal pembentukan kelompok itu yang masih kurang. Jadi kurang apa ya? Mungkin bisa diperbaiki lagi. Ngoten. Nah, dari sana, dari apa yang saya bacakan tadi hasil pengamatan saya, menurut Bu Erin pripun? Apakah hasil pengamatan saya itu kurang pas atau pripun? Apakah ada umpan balik dari Bu Erin gitu? Jadi saya nggih Bu, kebetulan niki yang saya rasakan juga seperti itu. Nggih. Malah saya ini Bu bertanya, apakah ada hal lain yang belum saya sadari yang nantinya bisa untuk perbaikan saya ketika proses pembelajaran ke depannya. Karena itu kan yang saya rasakan. Tapi mungkin kalau dari Ibu ada yang lainnya gitu. Karena terus terang saat itu kan saya fokusnya ke anak gitu Nggih, nggih. nggih. Itu apakah mungkin dari Ibu juga pas menilai itu saya mungkin kontrol siswanya kurang mungkin betul. Semuanya Sudah. sudah, hanya untuk yang pembelajaran berdiferensiasinya masih terlihat eh, kurang maksimal. Jadi mungkin kan berdiferensiasi itu ada 3, Oh iya, iya. gitu, konten, Proses proses, produk. produk. Nah mungkin bisa ditambah dengan produk ataukah ada variasi lagi di sana gitu. Jadi biar anak tidak apa ya jaga kayak tadi kan jaga kayak Nggih, gitu jaga kan ya. jaga ke satu orang biar anak yang lain itu juga ada aktivitas dan ada tantangan. Ngoten. Jadi di kalau dari pengamatan saya itu saja. Ngoten. Kemudian ini Mbak, kalau misalnya nggih dari tadi kan pengamatan dan panjenengan juga merasakan itu, kira-kira eh, panjenengan rencana panjenengan ke depan itu pripun untuk mengubah itu
biar pembelajarannya itu kan tadi katanya nilainya malah turun jadi 7, Tujuh, padahal betul. rencananya 8. 8 Nah, targetnya. apa ke depan itu bagaimana tindak lanjutnya? Ah, tindak lanjut ke depannya mungkin ini yang Ibu sampaikan di terakhir tadi, Mm-mm. berdiferensiasi kan ada proses, produk, sama konten. Karena Konten. kemarin saya proses, mungkin saya akan mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasinya yang lain. Mungkin yang bervariasi, pembelajaran berdiferensiasi yang bervariasi mungkin bisa saya lakukan berkelanjutan di semua kelas gitu, Ya. karena kemarin kan memang mencoba dulu di satu kelas begitu. Jadi kedepannya mungkin saya akan berkelanjutan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten maupun produk yang saya sesuaikan dengan lingkup materi saya di matematika Nggih. yang pas gitu. Nanti mungkin akan saya lakukan di semua kelas, Kelas. begitu. Jadi harapannya nanti ketika di semua kelas saya akan terbiasa. Ketika saya terbiasa, jadinya nanti saya akan bisa lebih memilih berdiferensiasi yang mana yang cocok dengan materi atau lingkup materi yang Iya. mana gitu. Jadi nanti siswa terlayani kebutuhannya. Terus saya juga enak dalam pembelajarannya karena tujuan saya untuk perkembangan siswa tercapai. Iya. Dan tentunya saya akan jadi bisa memenuhi apa yang pemerintah inginkan, pembelajaran berpusat pada peserta didik begitu. Harapannya gitu. Jadi rencana saya insya Allah adalah melakukan semua proses pembelajaran berdiferensiasi di semua kelas dengan beragam, ada diferensiasi konten, produk, sama proses, tidak Iya. hanya proses saja. Jadi Nggih. saya tambah yang lain begitu. Jadi biar lebih mahir lagi, Lebih biar anak juga terbiasa, enjoy gitu nggih, ya. terbiasa. Nggih. Harapannya begitu. Nah, kira-kira Bu Erin, kira-kira rencana dari panjenengan itu mau dilaksanakan kapan, ngoten? Segera Bu, setelah ini Segera, insya Allah. setelah Nggih. ini nggih. Ya, jadi nanti saya persiapkan dulu modulnya. Sebenarnya dulu sudah ada modulnya, cuman kan ini terkadang untuk eksekusinya itu yang memilih-milih gitu. Jadi nanti insya Allah Mengikuti tema. iya mengikuti tema gitu. Jadi nanti saya akan mensesuaikan dengan lingkup materi, saya laksanakan segera supaya anak lebih terbiasa. Karena kalau tidak kita mulai dari sekarang, yo kapan lagi? Jadi Kapan nanti lagi? iya kapan lagi, dan nanti anak nggak akan terbiasa begitu. Karena tujuannya kan memang membiasakan anak. Ya, sudah bagus itu Bu Erin. Mungkin kan tadi baru pembelajaran. Ada nggak strategi lain selain pembelajaran? Jadi misalnya kan itu dari sisi panjenengan tadi. Apakah ada sisi lain yang untuk strategi itu biar anak juga enjoy di kelas? Enjoy di Dari kelas. sisi yang lain kan tadi pembelajaran itu biar memenuhi kebutuhan anak, ngoten toh. Itu kan dari sisi panjenengan. Apakah ada sisi lain yang perlu panjenengan kembangkan? Kan tadi siswa masih jaga ke gitu kan. Nah, dari sana apakah ada yang mau panjenengan lakukan terhadap anak, ataukah ada misalnya kan ada sharing dengan teman lain atau pripun yang pengen selain tadi itu ada yang mau dilakukan lagi? Mungkin ini kan kita setiap sekolah itu pasti ada komunitas MGMB. Nah mungkin saya akan berdiskusi sharing yang paling terdekat mungkin dengan ibu karena kan kita satu mapel gitu ibu Satu MGMB. mapel ya. Iya. Kalau dengan ibu sepertinya mboten nggih. Atau nanti dengan komunitas yang lain mungkin yang lintas itu mungkin saya juga akan melakukan ke depannya, yang tentunya masih satu rumpun. Nggih, mungkin kayak mapel kimia fisika kan siapa tahu di mapel-mapel tertentu itu punya kiat karena kan hampir sama eksaknya Ya, gitu. serumpun. Jadi serumpun. Jadi nanti pertama akan saya bahas di komunitas dulu, MGAB sekolah, kemudian di lintas gitu. Iya. Bisa jadi mungkin ke depannya kami bisa berkolaborasi, Ya, harapannya. berkolaborasi. Tapi kalau tidak bisa nggih, ya setidaknya kami bisa sharing permasalahan bersama, menyelesaikan bersama. Oke. Jadi masih banyak Nggih. dan tahu-tahu muncul sendiri nggih. Ada kolaborasi, Iya, ada apa? bisa kolaborasi perusahaan komunitas. Ya, itu Insya Allah sudah. seperti itu. Berarti dari Bu Erin sudah mulai sudah berpikir bahwa satu masalah itu bisa diselesaikan dengan tim, dengan komunitas, kolaborasi antar mapel,
dan lain sebagainya itu sudah sangat bagus. Dan menurut saya itu tinggal actionnya, bagaimana kita di sekolah untuk saling sharing tadi. Mungkin saya juga masih perlu sharing karena di matematika tahu sendiri sin cos tangan itu di anak juga Susah, sangat Ibu. sangat berat Hmm. gitu. Apalagi di matematika peminatan selama 1 semester isinya itu saja. Dari limit, turunan, kemudian integral, Integral, integral isinya sin cos tangan 1 semester gitu. Untuk kelas 12. Iya, kelas Bu. 12. Kelas Jadi 11 juga, Bu. nggih, Sama, yang fungsi trikonometri. peminatan. Iya, yang Nah, matematika lanjut yang sama. peminatan jadi isinya itu semua. Nah, dari tadi rencana, kemudian eh, apa potensi-potensi yang ada, terus ukuran keberhasilan dari rencana panjenengan yang mau dilakukan itu apa, Bu? Ukuran keberhasilannya mungkin kalau dari tadi yang tentang proses pembelajaran Nggih, itu proses. tentu dilihat dari keaktifan siswanya. Kalau siswanya sudah aktif, siswanya sudah tidak bergantung dengan temannya, siswanya mau berpartisipasi, terus siswanya ada sedikit perkembangan saja, itu berarti menurut saya itu sudah berhasil. Sudah berhasil. Karena memang tujuannya adalah untuk siswa, berpusat Nggih, pada siswa iya. itu. Jadi saya rasa menurut saya keberhasilannya itu pada Nggih. keaktifannya, partisipasinya sama aja ya. Nggih. Sama anak tidak bergantung itu. Berarti anak mandiri. Kemandiriannya, Nggih. nggih, kemandiriannya. Mungkin juga ditambah nih Bu, berpikir kritisnya anak. Itu Penalar juga kritis. penalar kritisnya. Nah, itu juga mungkin bisa saya jadikan dasar untuk keberhasilan saya. Nggih. Nggih. Nggih, semoga Bu Erin apa yang sudah direncanakan tadi, kemudian mau action kapan, terus semoga semuanya berhasil dan saya sebagai rekan nggih, rekan dalam satu mapel yang sama ya kita saling sharing nanti, saling kolaborasi ya insya Allah dengan kita sudah membuka ini nanti teman-teman juga mengikuti dan anak-anak yang setahunnya mereka itu matematika sangat susah sangat wow gitu ya insya Allah dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi anak semakin mudah dan tahu gitu mandiri mereka tergerak dengan sendirinya bahwa matematika itu ya dibutuhkan gitu. Begitu aja Bu Erin, nanti mungkin disambung lagi di lain kesempatan ya tidak harus dengan apa ya formal, tidak harus ada supervisi dulu tetapi kita bisa saling sharing di waktu-waktu yang bebas ngoten. Begitu mawon. Pripun Bu Khoir, apakah ada tanggapan? Baik, ya, saya akan mencoba yang memberikan sedikit sedikit apa yang menjadi catatan saya hari Nggih. ini untuk Bu Sumiwi dan Bu Erin. Bu Erin. Oh, Bu Erin. Nggih. Oke, Bu Erin. Ini satu rumpun matematika Iya, semua. iya. Kebetulan. Oke, kebetulan. Oke. Bu Sumiwi sebagai coach Nggih. sudah sangat baik sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Erin ya tadi, Erin. maaf. Oke, Bu Erin sebagai kuncinya juga sudah ada chemistry karena memang satu rumpun ya. Satu Jadi rumpun. memang chemistry-nya sudah dapat begitu ya, Bu. Tadi saya lihat juga tujuan yang ditetapkan oleh coachingnya sudah, kemudian Bu Sumiwi juga tidak menggurui, saya lihat meskipun tadi menyampaikan hasil supervisi ya. Nggih. Nggih. Itu tidak apa-apa. Kemudian percakapan sudah dua arah begitu. Ini sedikit apa ya, Bu Erin kurang nyaman atau bagaimana, Bu? Chemistry-nya sudah dapat tapi agak sedikit apa ya, kayak semacam grogi begitu, benar nggak? Ya, Bu, Memang, ya. jadi memang saya itu ada katakanlah apa ya, Gimana? penyakit bawaan. Demam panggung? Iya, Oh saya iya. kadang malah jadinya gitu. Jadi saya banyak gerak. Oke, baik. Itu Memang grogi. bisa dilatih untuk Iya. apa ya? Sering tampil atau iya. sering perform ya, Ibu ya, Iya, untuk iya. grogi itu ya. Baik, kemudian tadi Bu Sumiwi sebagai coachnya itu juga sudah mengulang atau merangkum perkataan dari coach dalam hal ini Bu
Erin, enggak. Kemudian pertanyaan yang digunakan juga sudah menggali begitu, dan percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret sudah ada. Tadi saya lihat, kemudian yang belum ada. Ini saya percakapan ditutup kesimpulan dari Bu Erin belum ada. Kesimpulan dari Oke, saya. kesimpulan. Nah, Bu Sumiwi kira-kira oke baik, pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kira-kira kesimpulannya menurut Bu Erin apa Itu. ya? Nah, itu kurang itu saja menurut saya Bu Sumiwi dan Bu Erin. Untuk keseluruhan sudah sangat bagus menurut saya ya, yang saya sampaikan tadi Bu Erin lebih tenang gitu kan ya, terlihat sekali groginya. Enggak, kalau bawaan itu bisa dilatih untuk iya supaya tidak grogi. Saya juga dulu grogi, iya seperti itu. Tapi saya sering tampil begitu walaupun Sering di depan iya kamera. sering di depan kamera, atau itu caranya, tipsnya adalah kita sering buat story, halo guys, kayak gitu-gitu Bu. Ya sering membuat Ngevlog. sesuatu yang ngevlog atau Ngevlog apa itu, pribadi. iya PD-nya sudah full gitu. Jadi nanti groginya hilang dengan sendirinya. Terima kasih, Mas. Begitu ya. Soalnya saya memang saya jarang ngomong, sorry. Saya memang rada malu untuk Oh, menyampaikan. introvert ya, berarti tipe sedikit yang introvert. sedikit siap. Ya soalnya kalau introvert banget, ya saya kadang kalau sama anak saya terlalu Iya. berbeda gitu. Iya, oh Tetapi gitu. sama ya Rekan yang sejawat. lebih itu saya Mhm. memang Sedikit ya. introvert Iya, ya, betul. membatasi begitu. takutnya salah-salah gitu. Enggak usah takut Bu, selagi itu Masih bagus. iya, enggak. Ya baik, sama-sama belajar, saya juga masih belajar, sama saja. Begitu Bu Sumiwi Nggih, dan nggih. Bu Erin, nggih. Dari Nggih. saya kurang lebihnya mohon Nggih, maaf. nggih. Nggih, untuk pertemuan hari ini jadi banyak hal yang bisa kita peroleh. Jadi adanya pembelajaran berdiferensiasi itu diharapkan nanti bisa menggugah minat anak dan kemandirian anak di pembelajaran, khususnya matematika, dan kebutuhan anak dalam pembelajaran itu terpenuhi. Jadi mungkin ini saya tambahkan dari Bu Erin, apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan ke saya selama ini tadi proses coaching itu, apakah dari panjenengan itu merasa tadi seperti dikatakan Bu Khoir itu kayak tidak nyaman Iya, gitu. Nah, betul. seperti itu. Jadi Atau bagaimana? atau bagaimana? Monggo dari Bu Erin gitu. Sampaikan ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin ketidaknyamanan saya karena grogi itu tadi Oh. tidak terbiasa disorot gitu. Jadi memang kalau saya tidak nyaman kelihatan gitu. Itu karena groginya itu Iya. dan tegangnya pasti kelihatan juga Betul, begitu. Mungkin. Jadi tegangnya kelihatan gitu. Mungkin yang saya sampaikan ke Ibu khususnya, terima kasih sudah banyak membimbing saya, mengkos istilahnya ini. Jadi ada banyak hal yang saya pelajari dari hari ini gitu, tentang tadi banyak hal yang jenengan sampaikan dari hasil supervisi yang beberapa diantaranya sudah saya rasakan sendiri begitu, tapi banyak hal yang saya peroleh gitu dari Ibu juga. Terima kasih atas itunya Bu, tipsnya untuk menjaga ketenangan gitu Iya, ya, sama menjaga ketenangan. Itu supaya perlu, karena kadang-kadang kita juga dihadapkan oleh hal-hal yang harus segera, tapi kita harus bisa menjaga Emosi. emosi Nggih, kita gitu. kestabilan Itu emosi gitu. iya, kestabilan emosi itu kan pembelajaran KSE nggih, Bu nggih. Iya. Nah, itu kan sudah diseminasikan oleh Bu Sumiwi Nggih. kepada Bu Erin Nggih, begitu kan. sampun, Nah, itu nggih. mungkin perlu dikuasai Kuasai lebih lagi. nggih. Oke, terima kasih. Gitu. Nanti ngevlog bareng-bareng. Oke Bu, siap. Iya, Insya Allah. nanti ngevlog bareng-bareng. Nggih. Nggih. Jadi itu aja, Mbak. Nggih, itu saja yang Iya. saya sampaikan Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Erin yang sudah menyediakan waktu, dan Bu Khoir yang Sami-sami, sudah Bu. jauh-jauh datang ke sini. Mohon maaf apabila banyak kata dari saya itu yang kurang berkenan, dan mungkin banyak hal yang salah atau gimana gitu. Saya sebagai guru di sini juga masih belajar. Nanti kita sharing-sharing, dan saya akhiri acara hari ini. Nanti kita sambung
di lain kesempatan yang mungkin lebih bebas, lebih nyaman lagi untuk Bu Erin gitu. Mungkin Nggih. saya setelahnya bakal terbiasa. Oke, Nggih, ya harus gitu. dibiasakan Nggih, Ibu ya. gitu. Saya tutup nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.